Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Jihan Sofa, STMT, selaku dosen mata kuliah Data Mining, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rayhan Farezi bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini dengan topik yaitu preparing the data atau bisa disebut kegiatan menyiapkan data. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu pertama ada Feby Bima Saputra sebagai penyaji 1, kedua ada Muhammad Rayhan Farezi sebagai moderator, yang ketiga ada Triadi Pamungkas sebagai penyaji 2, yang keempat ada Wildan Syahidillah sebagai penyaji 3, yang terakhir ada Yusuf Fakihudin sebagai penyaji 4. Oke, untuk penyaji pertama, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tujuan bab. Yang pertama ada analisis, representasi, dan karakteristik dasar dari kumpulan data mentah dan besar. Yang kedua, menerapkan teknik formalisasi yang berbeda pada atribut numerik. Yang ketiga, mengenali teknik berbeda untuk persiapan data, termasuk transformasi atribut. Yang keempat, bandingkan berbagai metode untuk menghilangkan nilai yang hilang. Yang kelima, buat metode untuk representasi seragam dari data yang bergantung pada waktu. Yang keenam, bandingkan teknik yang berbeda untuk deteksi pencilan. Dan yang terakhir, ketujuh, menerapkan beberapa teknik pre-processing data. Selanjutnya, representasi data baku. Setiap sampel dijelaskan dengan beberapa fitur dan ada berbagai jenis nilai untuk setiap fitur. Kami akan mulai dengan dua jenis yang paling umum, numerik dan kategoris. Nilai numerik termasuk variabel, nilai real, atau variabel integer seperti usia, kecepatan, atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti penting. Nilainya memiliki relasi order 2 lebih kurang 10 kurang dari 5 dan 5 kurang dari 7, dan relasi jarak D 2.3 dan 4.2. Sebaliknya, variabel kategorikal sering disebut simbolik, tidak memiliki satupun dari dua hubungan ini. Dua nilai variabel kategorikal bisa sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan, biru, atau merah, hitam. Selanjutnya, contoh variabel jenis ini adalah warna mata, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. Variabel kategorikal dengan dua nilai pada prinsipnya dapat diubah menjadi variabel biner, numerik dengan dua nilai 0 atau 1. Variabel kategorikal dengan n nilai dapat diubah menjadi n variabel numerik biner, yaitu satu variabel biner untuk setiap nilai kategori. Variabel kategori berkode ini dikenal sebagai variabel dummy. Dalam statistik, misalnya jika variabel warna mata memiliki 4 nilai, hitam, biru, hijau, dan coklat, mereka dapat dikodekan dengan 4 digit biner. Di sini ada tabel fitur value dan kodenya. Cara lain untuk mengklasifikasikan variabel berdasarkan nilainya adalah dengan melihatnya sebagai variabel kontinu atau variabel diskrit. Variabel kontinu juga dikenal sebagai kuantitatif atau variabel metrik. Mereka diukur menggunakan skala interval atau skala rasio. Kedua skala memungkinkan variabel yang mendasari didefinisikan atau diukur secara teoritis dengan presisi yang tak terbatas. Perbedaan antara kedua skala ini terletak pada bagaimana titik 0 didefinisikan dalam skala. Titik 0 dalam skala interval ditempatkan secara sewenang-wenang dan karenanya tidak menunjukkan sama sekali tidak adanya apapun yang sedang diukur.
Contoh terbaik skala interval adalah skala suhu, di mana 0 derajat Fahrenheit tidak berarti tidak adanya suhu. Karena penempatan titik 0 yang sewenang-wenang, hubungan rasio tidak berlaku untuk variabel yang diukur menggunakan skala interval. Misalnya 80 derajat Fahrenheit tidak menyiratkan panas 2 kali lebih banyak dari 40 derajat Fahrenheit. Sebaliknya, skala rasio memiliki titik 0 absolut dan akibatnya hubungan rasio berlaku untuk variabel yang diukur menggunakan skala ini. Kuantitas seperti tinggi, panjang, dan gaji menggunakan jenis skala ini. Variabel kontinu direpresentasikan dalam kumpulan data besar dengan nilai berupa bilangan nyata atau bilangan bulat. Di sini ada jenis-jenis variabel dengan contohnya. Jenis yang pertama nominal, membedakan satu objek dari yang lain. Contohnya kode pos, ID, jenis kelamin, sama dengan atau tidak sama dengan. Jenis yang kedua ada ordinal, deskripsinya menggunakan nilai untuk menyediakan pengurutan objek. Contohnya opini dan pendapatan. Operasinya kurang atau lebih. Yang ketiga ada interval. Variabelnya deskripsinya menggunakan unit pengukuran tetapi asalnya berubah-ubah. Contohnya derajat Celcius atau Fahrenheit tanggal kalender. Operasinya plus atau min. Rasio jenis deskripsi menggunakan unit pengukuran dan asalnya tidak sembarangan. Contoh suhu dalam Kelvin, panjang, hitungan umur. Operasinya plus, minus, bintang, dan garis miring. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Feby Bima Saputra atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan penyaji 2 yaitu Triadi Pamungkas. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu 4 sifat penting dari data berdimensi tinggi mempengaruhi interpretasi data, masukan, dan hasil pengalihan data. 1. Ukuran kumpulan data yang menghasilkan kepadatan titik data yang sama dalam ruang berdimensi dan meningkat secara eksponensial dengan dimensi. Misalnya jika sampel 1 dimensi atau 1 sampai D yang berisi n titik data memiliki tingkat kepadatan yang memuaskan, maka untuk mencapai kerapatan titik yang sama dimensi K, kita membutuhkan nk titik data. Jika bilangan bulat 1 sampai 100 adalah nilai sampel 1 sampai dengan D dengan domain dimensinya yaitu 0,100, maka untuk mendapatkan jenis sampel yang sama dalam ruang 5D dibutuhkan 100. 5 sama dengan 10 sampel yang berbeda. Hal ini berlaku bahkan untuk kumpulan data dunia nyata terbesar. Karena dimensinya yang besar, kepadatan sampel masih relatif rendah dan seringkali tidak memuaskan untuk keperluan penambangan data. 2. Jari-jari yang lebih besar diperlukan untuk memasukkan sebagian kecil dari titik data ke dalam ruang berdimensi tinggi. Untuk pecahan sampel tertentu dimungkinkan untuk menentukan panjang di tepi E dari hypercube dengan menggunakan rumus di bawah ini, di mana P adalah fraksi sampel yang telah ditentukan dan D adalah jumlah dimensi. Misalnya, jika seseorang ingin menyertakan 10% dari sampel P sama dengan 0,1, maka wilayah menyertakan 10% sampel untuk ruang 1, 2, dan 3 dimensi. Tepi yang sesuai untuk ruang 2 dimensi akan menjadi E2 atau 0,1 sama dengan
0,3. Untuk ruang 3 dimensi atau E3 0,1 sama dengan 0,46. Dan untuk spasi 10D E10 atau 0,1 sama dengan 0,80. Interpretasi grafis dari tepi ini diberikan pada gambar di atas. 3. Hampir setiap titik lebih dekat ke tepi daripada ke titik sampel lain dalam ruang berdimensi tinggi. Untuk sampel berukuran N, jarak yang diharapkan D antara titik data dalam ruang berdimensi adalah sebagai berikut. 4. Hampir setiap poin adalah pencilan. Dengan bertambahnya dimensi ruang masukan, jarak antara titik prediksi dan pusat dari titik yang diklasifikasikan meningkat. Misalnya ketika D sama dengan 10, nilai yang diharapkan dari titik prediksi adalah 3,1. Deviasi standar dari pusat data yang termasuk dalam satu kelas jika D sama dengan 20. Jaraknya adalah 4,4 deviasi standar. Aturan kutukan dimensi ini paling sering memiliki konsekuensi yang serius ketika berhadapan dengan sampel dalam jumlah terbatas dalam ruang dimensi tinggi. Dari properties 1 dan 2, kita melihat kesulitan membuat perkiraan lokal untuk sampel berdimensi tinggi. Kami membutuhkan lebih banyak sampel untuk menetapkan kepadatan data yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan yang direncanakan. Properti 3 dan 4 menunjukkan kesulitan memprediksi respon pada titik tertentu, karena titik baru rata-rata akan lebih dekat ke tepi daripada ke contoh pelatihan di bagian tengah. Karakteristik data baku. Semua kumpulan data mentah yang awalnya disiapkan untuk penambangan data seringkali berukuran besar. Banyak yang terkait dengan manusia dan berpotensi menjadi berantakan. Mari kita lihat apa saja sumber dan implikasi dari data yang berantakan sebagai berikut. Pertama, data mungkin hilang karena berbagai alasan. Terkadang ada kesalahan dalam pengukuran atau perekaman, tetapi dalam banyak kasus, nilainya tidak tersedia. Untuk mengatasi hal ini dalam proses penambangan data, seseorang harus dapat membuat model dengan data yang disajikan, bahkan dengan nilai-nilainya yang hilang. Kedua, kesalahan pencatatan data, dan hal itu biasa saja terjadi pada data volume besar. Kita harus memiliki mekanisme untuk menemukan beberapa dari nilai-nilai yang tidak biasa ini, dan dalam beberapa kasus bahkan bekerja dengan mereka untuk menghilangkan pengaruhnya pada hasil akhir. Ketiga, data mungkin tidak dari populasi mereka seharusnya. Pencilan adalah contoh tipikal di sini, dan mereka memerlukan analisis yang cermat. Oke, terima kasih kepada Triadi Pamungkas atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Wildan Sahidillah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan presentasi dari Triadi. Banyak kali dalam data mining akan setuju bahwa salah satu langkah terpenting dalam proses data mining adalah persiapan dan transformasi kumpulan data awal. Tugas ini sering mendapat sedikit perhatian dalam literatur penelitian, terutama karena dianggap terlalu spesifik untuk aplikasi. Namun di sebagian besar aplikasi penambangan data, beberapa bagian dari proses persiapan data atau terkadang bahkan keseluruhan proses dapat dijelaskan secara independen dari aplikasi dan metode penambangan data. Dalam dunia nyata, aplikasi penambangan data situasinya terbalik. Lebih banyak upaya dikeluarkan untuk menyiapkan data daripada menerapkan metode penambangan data. Ada dua tugas utama untuk menyiapkan data,
Satu yaitu mengorganisir data ke dalam bentuk standar yang siap untuk diproses oleh data mining dan alat berbasis komputer lainnya, atau bentuk standar adalah tabel relasional. Dan kedua yaitu menyiapkan kumpulan data yang mengarah pada kinerja penambangan data terbaik. Transformasi data baku, normalisasi. Beberapa metode penambangan data biasanya yang didasarkan pada penghitungan jarak antar titik dalam ruang berdimensi n mungkin memerlukan data yang dinormalisasi untuk hasil terbaik. Nilai terukur dapat diskalakan ke rentang tertentu, misalnya N1, 1 atau 0, 1. Jika nilainya tidak dinormalisasi, pengukuran jarak akan membebani fitur-fitur yang rata-rata memiliki nilai lebih besar. Ada banyak cara untuk menormalkan data. Berikut ini adalah 3 teknik normalisasi yang sederhana dan efektif. Yang pertama yaitu penskalaan desimal, yang kedua min normalisasi max, dan yang ketiga yaitu normalisasi deviasi standar. Penghalusan data. Sebuah fitur numerik Y dapat berkisar pada banyak nilai yang berbeda, terkadang sebanyak jumlah kasus pelatihan. Untuk banyak teknik penambangan data, perbedaan kecil di antara nilai-nilai ini tidak signifikan dan dapat menurunkan kinerja metode dan hasil akhir. Mereka dapat dianggap sebagai variasi acak dari nilai dasar yang sama. Oleh karena itu, terkadang bermanfaat untuk menghaluskan nilai variabel. Perbedaan dan rasio. Perubahan kecil pada fitur dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja data mining. Efek transformasi yang relatif kecil dari fitur input atau output sangat penting dalam spesifikasi tujuan penambangan data. Dua jenis transformasi sederhana, perbedaan dan rasio, dapat membuat perbaikan dalam tujuan spesifikasi, terutama jika diterapkan pada fitur keluaran. Transformasi ini terkadang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tujuan awal yang sederhana untuk memprediksi angka. Data hilang. Untuk banyak aplikasi data mining dunia nyata, bahkan ketika ada data dalam jumlah besar, subset kasus dengan data lengkap mungkin relatif kecil. Sampel yang tersedia dan juga kasus masa depan mungkin memiliki nilai yang hilang. Beberapa metode penambangan data menerima nilai yang hilang dan memproses data dengan memuaskan untuk mencapai kesimpulan akhir. Metode lain mengharuskan semua ini nilai tersedia. Pertanyaan yang jelas adalah apakah nilai-nilai yang hilang ini dapat diisi selama persiapan data. Sebelum penerapan metode penambangan data, solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Ini didasarkan pada penggantian nilai yang hilang secara formal dan sering diotomatis dengan beberapa konstansa. Seperti satu, yaitu mengganti semua nilai yang hilang dengan satu konstansa global, atau pilihan konstansa global sangat bergantung pada aplikasi. Yang kedua yaitu mengganti nilai yang hilang dengan min fiturnya. Dan yang ketiga yaitu mengganti nilai yang hilang dengan min fiturnya untuk kelas tertentu, atau pendekatan ini hanya mungkin untuk masalah klasifikasi di mana sampel diklasifikasikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Saudara Wildan Saidillah. Selanjutnya penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Saudara Yusuf Fakirudin. Waktu dan tempatnya kami akan persilakan. Selanjutnya, data tergantung. Aplikasi penambangan data praktis akan berkisar dari aplikasi yang memiliki hubungan yang bergantung pada waktu hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Masalah dunia nyata dengan ketergantungan waktu memerlukan persiapan dan transformasi data khusus yang dalam banyak kasus penting untuk penambangan data yang berhasil. Misalnya, pembacaan suhu dapat diukur setiap jam, atau penjualan suatu produk dapat dicatat setiap hari. Ini adalah waktu univariat klasik masalah deret, di mana diharapkan nilai variabel X pada waktu tertentu dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Karena deret waktu diukur pada satuan waktu tetap, deret nilai dapat diekspresikan sebagai rumus di bawah ini. Dan ini termasuk tabel transformasi rangkaian waktu ke standar bentuk
tabel. Untuk tabel sampel seri waktu dalam bentuk tabel standar dengan prediksi yang seperti di bawah ini. Kasus-kasus yang bergantung pada waktu ditentukan dalam hal tujuan dan jeda waktu atau jendela ukuran M. Salah satu cara untuk meringkas fitur dalam kumpulan data adalah dengan rata-rata menghasilkan MA. Rata-rata tunggal merangkum nilai fitur M terbaru untuk setiap kasus, dan untuk setiap kenaikan waktu nilainya adalah seperti di bawah ini. Secara umum, komponen utama dari fitur ringkasan untuk sebuah deret waktu adalah 1. Nilai saat ini. 2. Nilai yang dihaluskan menggunakan MA. 3. Tren turunan, perbedaan, dan rasio. Analisis luar. Seringkali dalam kumpulan data yang besar terdapat sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel semacam itu yang secara signifikan berbeda atau tidak konsisten dengan kumpulan data lainnya disebut pencilan. Pencilan dapat disebabkan oleh kesalah pengukuran atau mungkin hasil dari variabilitas data yang melekat. Jenis utama dari skema deteksi outlier adalah 1. Teknis grafis atau visualisasi, 2. Teknis berbasis statistik, 3. Teknik berbasis jarak, 4. Teknik berbasis model. Oke, terima kasih Saudara Yusuf Wahyudin atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu pengukuran jarak Mahalanobis mencakup ketergantungan antar atribut sehingga sistem dapat membandingkan kombinasi atribut. Ini adalah pendekatan terkenal yang bergantung pada estimasi parameter dari distribusi multivariat. Diberikan N pengamatan XI dari kumpulan data berdimensi AP, seringkali N P menunjukkan vektor rata-rata sampel dengan Xn dan matriks covariance sampel dengan Vn, di mana rumusnya seperti di bawah ini. The Mahalanobis jarak untuk setiap data multivariat menunjukkan I sama dengan 1, selanjutnya terakhir N. Dilambangkan dengan MI dan dirumuskan seperti di bawah ini. Dengan demikian, sampel berdimensi N dengan besar Mahalanobis yang jarak tersebut diindikasikan sebagai outlier. Teknik berbasis jarak mudah diimplementasikan dan tidak membuat asumsi sebelumnya tentang model distribusi data. Namun mereka mengalami pertumbuhan komputasi eksponensial karena didasarkan pada penghitungan jarak antara semua sampel. Untuk menggambarkan pendekatan kita dapat menganalisis satu set 2-D sampel S, di mana membutuhkan kasih untuk outlier adalah nilai-nilai ambang batas P lebih dari 4 dan D lebih dari 3, contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, tabel jarak untuk kumpulan data S, contohnya seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, jumlah poin P dengan jarak lebih besar dari D untuk setiap diberikan titik yang di S, contohnya seperti di bawah ini. Teknik berbasis model adalah kelas ketiga dari metode deteksi pencilan. Teknik ini mensimulasikan cara manusia dapat membedakan sampel yang tidak biasa dari satu set sampel serupa lainnya. Metode ini mendefinisikan karakteristik dasar kumpulan sampel, dan semua sampel yang menyimpang dari karakteristik ini adalah pencilan. Teknik sekuensial pengecualian adalah salah satu pendekatan yang mungkin didasarkan pada fungsi ketidaksamaan.
Sebagian besar teknik deteksi pencilan hanya berfokus pada atribut data bernilai nyata yang berkelanjutan, dan hanya ada sedikit fokus pada data kategorikal. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.